Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sudah live ya. Halo teman-teman followers dari BS Effort. Perkenalkan, nama saya Hana Farid. Salam kenal teman-teman yang sudah bergabung, apalagi yang sudah menunggu nih sesi live-nya bersama Mbak Analisa dan juga Mas Muhammad Aji. Nah, kita bakalan ngobrolin apaan sih? Seneng deh teman-teman di sini udah pada mulai masuk. Pada dadah-dadah, salam kenal ya. Oke, jadi malam hari ini kita bakalan membahas tentang toxic financial ship demi cinta atau cuma gengsi. Nah, biar nggak pada ketinggalan, aku pasang judulnya. Oke, ini dia judulnya. Oke. Selamat malam lagi teman-teman yang sudah bergabung. Kita bakalan bahas tentang toxic financial ship. Nah, biasanya gimana sih kalau toxic relationship kan kita udah sering dengar ya. Tapi kalau toxic financial ship itu seperti apa? Teman-teman mungkin sedikit banyak pernah ngalamin. Entah sama pasangan, entah sama temen yang kadang-kadang pengen mengejar cuan, pengen mengejar cinta, tapi sebenarnya dikejar cinta, cuan, atau gengsi ya gitu. Apalagi kalau teman-teman sudah berpasangan nih, udah bersuami atau juga beristri. Ada hal-hal yang katanya itu lebih challenging ketika menikah, apalagi ngomongin uang. Begitu awal nikah sih kayaknya semuanya indah ya, tapi begitu bahas uang kok kayaknya ragu-ragu mau cerita, kok kayaknya ada yang ditutup-tutupin. Nah, kita bakalan ngobrol sama Mbak Analisa dan juga Mas Muhammad Aji tentang hubungan mereka dan bagaimana cara mereka berkomunikasi terutama soal finansial. Nah, langsung kita undang. Sebentar ya. Halo. Hai, selamat Halo, Mbak. malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Mbak Analisa, Mas Aji, apa kabar? Alhamdulillah baik, Mbak. Senang. Baik, Kalian makin lama makin mirip loh. Ini mukanya. Kayak kakak Bener ya? adik ya. Kayak kakak adik. Yang kakak yang mana? Kakak adik. Sehat-sehat Mbak Analisa, Mas Aji. Alhamdulillah sehat, Alhamdulillah baik. sehat. Ini Mbak Hana, ini Ana ya. Iya, ini Hana, Ana, Mas Aji. Jangan jadi Nana, beda lagi. Mas Aji sama Mbak Ana, ini hubungan pernikahannya udah berapa lama sih sebelum kita benar-benar bahas ke toxic financial ship? Tapi pengen denger juga dong cerita zaman dulu kenalan sampai akhirnya pacaran, kalau pacaran Islami ya. Terus kenalan keluarga sampai akhirnya menikah. Terus udah berapa lama nih perkenalannya? Oke. Aku juga pengen nyapa dulu nih ya semua yang follow Best Effort. Halo, kita ketemu lagi. Waktu itu udah sempet IG live bareng ya. Beberapa minggu yang lalu ya kalau nggak salah. Beberapa bulan yang lalu. Oh iya. Dan mungkin udah sempat ngebahas juga sih tentang relasi kita berdua. Jadi mungkin di sini buat yang baru join, kita itu antara pacaran sama nikah umurnya hampir sama, Mbak. Nah, itu dia nih. Kenalnya udah bener-bener panjang dong ya. Jadi kalau di total kita itu udah kita nikah 9 tahun. Nikah Agustus 9 kemarin. tahun. Terus ya pacarannya ya segitu juga sih. 9 tahun lebih 18 malah. tahun ya kita kenal. Wow. Itu Jadi terlalu dini. Ini anak kita nggak ada kan? Nggak dengar kan? Berarti 18 tahun dari zaman nemenin Mbak Ana, katanya suka casting dulu ya, casting model, udah gitu ngelamar pekerjaan pertama. Bener ya? Banget. Itu SMP, dia SMA, Mbak Hana. Jadi sekolah kita deketan. Di SMP itu, dia di SMA itu, tapi dia udah gimana sih dulu? Kita selisihnya kan 4 tahun. 4 tahun. Nah, jadi kita SMP kita tuh sama sebenarnya. Cuma kita nggak pernah satu sekolahan. Masuk di SMP itu, jadi kita nggak ketemu. Cuma sekolah kita deketan. Tapi sekolahnya deketan. Terus waktu ada anak SMP nunggu jemputan ibunya pulang sekolah, nah ada anak SMA lewat. Gitu ceritanya.
Udah gitu naksir deh sama kakak kelas ya. Dia pinter nyarinya anak SMP Mbak, biar apa tuh? Ya, Biar gampang dibohongin ya. enggak juga. Biar Udah, gampang dibimbing ya. ya Biar bisa itu salah dibimbing. satu juga. Iya, jadi kalau ditanya udah 18 tahun, jadi kayak lebih apa ya, separuh dari hidupku ya bersamamu. Asik. Asik. Aduh, romantis banget deh. Berarti udah 18 tahun juga belajar berkomunikasi ya. Kalau zaman pacaran kan biasanya mau ngomong sesuatu aja diem-diem dulu. Banyak pakai kode. Dan kayak masih banyak yang ditahan. Kayak tadi Mbak Hana kan cerita, kita sempat ada momen aku dulu banci kontes Mbak Hana, semua kontes majalah itu aku ikutin. Terus dia waktu itu sebenarnya tuh kayak dalam hati sebenarnya pengen ngelarang tapi masih pacaran. Enggak juga, emang pernah ngelarang? Enggak ya? Enggak. Enggak ya. Boleh yang mendukung ambisi istri ya dan mimpi-mimpi istri ya. Walaupun gagal jadi cover majalah ya, jadinya model untuk Instagram sendiri aja sekarang. Terus dari dulu berarti prosesnya juga bertumbuh dong ya, dari yang menahan-nahan tadi sampai akhirnya mulai bisa berkomunikasi gitu. Yes, kita terutama kerasa banget Mbak Ana. Terutama masalah uang, apalagi ini kan masalah yang sensitif nih. Dan aku dengar juga banyak kegagalan-kegagalan pernikahan yang sebenarnya tuh dimulai karena nggak sanggup bicara masalah finance. Udah gitu sumbunya jadi pendek karena ada harapan-harapan finansial yang dicukupi dari pasangan gitu. Nah, kalau Mbak Ana sama Mas Aji itu ada nggak sih melalui proses komunikasi yang aku canggung buat bahas ini, apalagi di awal-awal, udah 18 tahun loh. Siapa dulu nih? Aku mau kamu dulu. Aku dulu ya. Jadi sebenarnya dan teman-teman Desert mungkin kalau kita lihat judul Toxic Financial Ship gitu ya, kayak demi cinta atau cuma gengsi. Aku tuh beruntung dari zaman dulu pacaran, kita mungkin bisa dikatakan tuh kayak ya bertumbuh bersama ya, dari yang aku mulai lulus SMP, terus lulus SMA, kuliah. Jadi ibaratnya ya benar-benar kita tuh nggak punya duit gitu. Maksudnya masih bergantung apa gitu. Dan pada saat itu kita tuh beneran nggak pernah menutupi sesuatu gitu. Jadi Mas Aji tuh bukan cowok ya, kayak kan ada ya yang deketin ceweknya pakai apa sih, dibawain ini, dibawain itu. Untuk menunjukkan suksesnya sebagai lelaki ya gitu. Bener banget. Dan waktu di era itu Mbak Hana, ya namanya anak SMP SMA kan ya biasa lah ya dideketin cowok gitu kan, kayak ada yang deketin aku tuh bawa ini bawa itu, tapi aku tuh malah sebagai perempuan tuh aku ngerasa kayak, kan aku tahu ya kalau dia anak SMA bawa mobil pasti mobil bapaknya, terus dia beliin barang mewah pasti juga uang bapaknya. Jadi itu sebenarnya kalau aku tuh bukan sesuatu yang bisa menjadi, aku malah ilfeel gitu. Terus gak menarik perhatian ya. Iya gitu. Tapi ya pasti kita melihat dong background keluarga ya, terus kemudian bebet bobot pasti iya. Tapi untungnya Mas Aji itu tipe yang apa adanya banget dari dulu gitu. Jadi pacaran ya dia bawa aku makan di kaki lima ya ayo. Itu apa adanya apa nggak ada apa-apanya? Ya itu antara keduanya itu. Keduanya itu. Antara itu gitu. Terus apa ya, jadi akhirnya pada saat dia udah kerja duluan karena dia lebih tua kan, dia udah punya karir, dia punya profesi. Nah pada saat itu dia sudah menunjukkan keseriusannya. Ada satu momen nih Mbak Hana yang aku cukup amazed gitu ya, waktu masih pacaran. Dia itu dikasih mobil sama orang tuanya gitu ya. Terus pada saat itu cowok-cowok yang deketin aku tuh bawa mobil yang dimewah-mewahin kan, karena pengen deketin kita gitu. Dia itu malah jual mobilnya, terus dia bilang ke aku, inget gak? Mobilnya itu tuh dibuat modal untuk usaha, terus dia naik motornya tuh mereknya Smash zaman itu. Sampai aku tuh kayak kaget gitu, hah kamu jual mobil? Tapi dia nunjukin kayak nih loh bisnis aku udah jalan, dan kebetulan bisnisnya tuh join sama mamahku gitu. Jadi aku tahu banget memang dia mengorbankan mobilnya itu gitu kan. Kalau kita mau malam minggu ya pinjem mobil kakaknya gitu. Terus sampai ada teman yang bilang gini Mbak Hana, kayak Analisa kok kamu mau sih diboncengin sama Basuki? Gara-gara yang iklan Smash itu waktu itu Basuki artis lawak itu loh Mbak gitu. Jadi bener-bener yang kayak gitu. Terus sampai akhirnya
karena aku ngelihat dari nol banget ya, dia nunjukin kayak aku nggak mau menggantungkan ke orang tua dia gitu-gitu kan. Terus aku jadi melihat ada yang beda nih dari cowok ini pada saat itu gitu kan. Saat aku masih belia. Masih belia. Gitu sih, malu di depan orangnya. Mas Aji, tapi Mas Aji nggak pernah ngerasa kayak, aduh takut minder nih gitu. Masa yang lain ngedeketin Mbak Ananya udah memperlihatkan kemewahan gitu. Itu ada nggak sih perasaan minder waktu di awal atau cukup percaya diri itu? Ya, kepedean kali. Jadi kalau minder itu pasti ada, pasti banget. Apalagi itu GR nih nanti. Dia tuh kan termasuk cewek idola lah pada waktu itu. Pada di sekolahnya, di area Enggak heran Jogja kok dan aku melihat itu. Bersinar sampai sekarang ya. ya udah pokoknya modalnya kalau aku dari awal nekat aja, pede aja. Ya udah namanya cowok tuh usaha lah, yang penting usaha dulu. Dan aku sih berpikir gini Mbak, aku tuh memang dari dulu lifestyle itu termasuk hal yang nggak pernah aku lakuin secara dibuat-buat. Artinya termasuk di sini untuk mengimpress perempuan. Itu kayak itu hanya temporer banget Mbak. Itu akan jadi bom waktu kan. Kita misalnya bisa push level lifestyle kita buat nunjukin bahwa kita tuh mampu loh, kita bisa gini, bisa gitu. Tapi itu sebenarnya memaksakan. Pada akhirnya kan itu akan diketahui juga di belakangnya tuh kayak apa. Nah, aku nggak mau aja menunjukin itu, maunya ya apa adanya. Kebetulan waktu itu juga istilahnya kita juga klop juga nih Mbak. Ternyata dia ini walaupun dengan mungkin ya dilihat tuh dulu orang ngiranya analisa tuh maunya sama yang tajir lah, sama yang inilah, sama yang itu. Tapi ternyata enggak. Dari pertama kita komunikasi, dia orientasinya enggak yang kayak gitu. Jadi aku juga dari rasa nyaman. Diajak makan kemana oke, naik motor oke, naik mobil pinjaman juga oke. Enggak pernah kok. Itu aku tahan loh. Oh tahan ya? Sebenarnya enggak ya? Tapi bagus loh, Mas Aji berarti sebagai, maksudnya sudah 18 tahun mengenal Mbak Analisa juga mengakui ada masa-masa di mana Mas Aji juga ada insecure-nya ya. Apalagi sekarang masih ada mindernya gitu. Waktu ngedeketin ada mindernya tapi ya udah gitu ya. Dilawan gitu. Nanti setelah sekarang pun prosesnya sudah 18 tahun, apalagi Mbak Analisa juga karirnya terus menaik ya sekarang. Itu rasa minder itu terus ada aja nggak sih? Terus caranya menghandle itu gimana? Jadi gini Mbak, kalau aku sih, karena ini kembali lagi ke prosesnya Mbak. Kenapa sih kita bisa bertahan ini? Karena kita tuh sama-sama punya komitmen Mbak. Dan kita sudah saling membuktikan nih selama 18 tahun kita kenal, itu nggak pernah sekalipun yang ketiga. Sama sekali nggak ada. Walaupun itu caranya apa ya Mbak? Chattingan lah atau apa yang itu apapun ketahuan itu dalam atau apa gitu sama sekali enggak. Yang nggak ketahuan belum pernah. Enggak, alhamdulillah enggak. Nah, enggak. Jadi alhamdulillah jadi karena kepercayaan itu, karena dia juga selama ini sudah bisa membuktikan. Simpelnya gini sih Mbak Ana, aku ngomongnya, nggak ada alasan buat aku nggak percaya sama dia. Nggak ada buat aku buat nggak ngasih kepercayaan ke dia. Karena selama yang selalu dikhawatirkan, apa yang biasanya mungkin laki-laki khawatirkan, apa yang biasanya aku khawatirkan, itu nggak ada satupun yang terbukti, alhamdulillah. Dan semoga seterusnya akan gitu. Ya memang itu sangat panjang, Mbak. Ya. Nah, kita tuh memang terus terang, proses adaptasi kita itu yang paling banyak, paling berat itu ketika pacaran ya. Justru malah itu ya. Nah, awal-awal pacaran tuh 2 tahun pertama, 3 tahun pertama tuh berat labil banget. Ya, anak SMA. Masih labil, kitanya juga mulai ketemu perbedaan-perbedaan, tapi justru itu fase krusial di mana ketika kita bisa ngelewatin itu, setelah itu enak banget. Enak banget. Jadi setelah nikah itu malah justru adaptasi udah minor banget, gampang banget udah. Paling masalah anduk ditaruh di kasur, yang gitu-gitu lah. Yang enteng-enteng gitu masalahnya. Udah biar. Oke. Tapi untuk masalah finance itu dibahas dari sebelum menikah? Nah ini dia nih. Siapa nih yang jawab? Aku dulu. Yes. Oke. Nah, jadi masalah finance itu terus terang kita sering bahas Mbak di awal. Dan dari pacaran itu, kebetulan gini Mbak, ini ada cerita unik sih. Ada cerita unik. Jadi dulu
waktu papa mama kena masalah tuh SMA ya, Mbak? Iya, waktu itu. Nah, waktu SMA, Aku kuliah ya? Kuliah, sorry. Waktu kuliah, papa mamanya dia tuh kan ceritanya ketipu sama orang lah gitu ya. Sampai bener keadaan ekonomi itu bener-bener gak bagus. Dari aku sendiri, usahaku kan waktu aku kuliah tapi ada usaha serabutan nih Mbak. Jadi istilah bahasanya serabutan. Ya bisnis inilah itulah yang kecil-kecilan, termasuk yang paling utama tuh dagang mobil Mbak. Jadi sebelum MKL, Maklar. Nah, salah satu dia Maklar mobil. Salah satu dia cerita tadi mobil aku jual itu salah satunya juga bisnis. Uangnya itu aku putar buat dijual beliin mobil lagi Mbak. Jadi aku dari kuliah tuh udah jual beli mobil. Jadi malah anak kuliah tapi mobilnya gonta-ganti dulu Mbak. Nah, kan keren tuh malahan. Padahal dagang. Nah dari hasil di situ, iya kita kan masih nabung lah dari ini buat nambah modal dan lain-lain. Nah dia itu terus terang, ya namanya anak muda Mbak, uang saku dari orang tua tuh pasti ya masih ya. Tapi kan yang namanya kepengenan tuh adalah di luar dari uang saku itu. Nah bahkan dulu tuh pernah ya Mbak, aku tuh kayak ngasih tambahan uang saku buat dia tuh yang nilainya tuh nggak banyak Mbak. Jadi kita kan juga penghasilannya belum banyak, namanya anak kuliahan kan. Uang sakuku juga nggak banyak dari orang tua. Ya udah Tapi kita bisnis bareng waktu itu. Ya sebelum sempet bisnis bareng kecil-kecilan gitu. Kalau ada duit ini pun aku tuh mulai kayak ngasih aja kayak gimana ya Mbak? Gimana sih Mbak dulu? Sebenarnya intinya adalah pada saat dari pacaran itu kita itu model tipe yang terbuka. Dan nggak hitung-hitungan gitu. Jadi kalau aku pribadi sih gitu. Aku ngelihat cowok, ini dia bukan tipe cowok pelit, kan kerasa ya kalau cowoknya pelit ya, kayak yang ingin gitu. Nah, aku tuh berasa sadar aja gitu pada saat dulu aku sempat yang kayak, aku sempat ada financial issue, terus kita tuh bisnis bareng, aku waktu itu sempat bikin butik kan. Aku bikin butik di Jogja, tapi butik kecil gitu, terus dia dagang mobil, kita tuh juga bareng gitu-gitu. Itu tuh kayak kerasa gitu loh, gimana kita ngumpulin cara untuk bisa mandiri secara finansial. Dan aku nggak pernah lupa fase itu yang menghantarkan si Analisa bisa punya uang saku sambil kuliah, terus kayak akhirnya aku jadi psikolog. Lulus jadi psikolog pun itu karena aku kan nggak langsung berkarir ya. Aku sempat ada momen 6 bulan jadi ibu rumah tangga yang totally semua tuh dari suami aku karena dia udah praktek duluan, karena dia udah punya karir duluan. Nah, dia udah berkarir duluan, aku tuh kayak bener-bener dipasrahin sama dia gitu. Jadi akhirnya pada saat kita menikah, mau itu rezeki dari keran apapun yang dibuka sama Allah, ya kita punya satu visi yang bareng dan komitmen bareng gitu. Jadi akhirnya ya sambil. Tapi aku nambahin dikit sih Mbak. Tapi sebenarnya di awal pernikahan terutama keuangan tuh terus terang aku yang pegang ya Mbak. Awalnya dia. Gini. Pertama dia tuh pernah ngomong, Mas aku pengen yang kelola keuangan, mungkin pengen ada rasa merasa dipercaya gitu ya. Karena aku gak kerja, aku pengen yang pegang duit. Kasih tuh Mbak uang. Jadi semua gajinya dikasih semua ke Mbak Ana nih ya? Tabungan, uang apapun aku kasih ke dia semua. Akhirnya malah dia pusing sendiri Mbak. Aku gak sanggup. Gak sanggup dia ngatur. Ini aku sempet awalnya bilang, gak usah lah udah biasa. Aku nanti gini aja kamu bulanan aku kasih. Ternyata nggak ada sebulan kamu balikin ya Mas. Iya. Aku pusing banget masih tidak semudah itu pemirsa gitu ya. Apalagi kayak ada rasa tanggung jawab, kita nggak berkontribusi sih. Kalau aku waktu itu merasa gitu Mbak. Ya. Aku boros, jadi aku takut gitu kan. Udahlah Mas, aku yang buat rumah aja gitu. Nah akhirnya kan dibalikin. Udah akhirnya jalan. Ya dan akhirnya berproses. Memang waktu itu dibalikin ada pertimbangan dia tuh boros juga Mbak. Jadi kita kan masih awal-awal nikah, masih muda, pengen belanja ini, belanja itu. Dan kan kita itu kan murni dua-duanya swasta, nggak ada penghasilan tetap. Aku kan bilang, kita punya duit segini tuh jangan dianggap banyak loh. Bisa nanti kita tuh nggak ada pemasukan sama sekali. Nah, tapi dia berarti yang ini kita punya yang duit. Yang perlu digarisbawahi itu berarti mengakui kekurangan ya. Tadi Mbak Ana tuh ini dari awal mengakui kekurangan, aku boros. Ya udah ngaku aja gitu ya, aku boros nggak bisa langsung terus terang sama suami. Yes, betul banget. Dan akhirnya itu kan Mbak, akhirnya balikin ke aku dan singkat cerita setelah berjalan dia mulai kerja juga, mulai bisa ngelola keuangan, akhirnya aku kasih kepercayaan ke dia lagi nih.
Dalam artian ini udah ini dan apa udah ngebuktiin sekarang udah nggak boros, udah tahu beratnya orang wirausaha kayak apa. Kayaknya gini deh, aku kayaknya tuh kalau kita nggak kerja Mbak Hana, itu ngerasa kayak, lebih bisa boros gitu, karena nggak ngerasain gitu kontribusi seperti apa. Kalau aku ya, tapi kan beda. Nah, pada saat aku udah mulai punya karir, aku berkontribusi buat finansial keluarga kita gitu kan, dan kita punya mimpi-mimpi yang dicapai bareng. Nah, pada saat itu tuh aku belajar, wah ini nggak bisa nih kalau aku kayak dulu lagi. Aku kerja, habis dekat sama Mbak Prita Gozi, jadi akhirnya melek tentang investasi, finansial. Nah, aku tunjukin ke dia gitu, bahwa ini loh, aku punya bisnis, aku juga punya tabungan, terus dia kaget gitu kan, kok kamu bisa gitu, padahal bukan analisa yang sebelumnya. Jadi aku percaya financial planning itu adalah proses di mana kita tuh juga bertumbuh dan itu bisa diajarin gitu. Mungkin bisa manajer keuangan dulu yang laki, terus lama-lama juga belajar. Oke, berarti yang aku suka lagi tadi dari relationship-nya Mbak Ana sama Mas Aji, ada trust dan Mas Aji percaya penuh ya sama Mbak Ana, walaupun di awal kurang meyakinkan, tapi maksudnya ada kesempatan kedua untuk memberikan lagi, untuk diatur lagi sama Mbak Ana ya. Yes. Mbak Ana. Nah ini jangan salah nih buat followersnya Analisa nih, aku mau kasih tahu nih bahwa dia tuh dulu sering gagal loh. Awal-awal usaha kecil-kecilan, usaha baju lah apa. Kenapa awalnya aku nggak percaya? Karena kita pernah, dia pernah bisnis, dan itu sempat nggak jelas laporannya. Kamu tuh untung apa? Enggak, mana laporannya nggak jelas. Makanya kita itu ngomongnya kayak gimana tuh ke istri? Kamu tuh ya untung apa enggak gitu? Atau belum kayak gitu? Belum jadi istri. Iya. Atau sebenarnya modal-modal aku kan dia usaha tanyain dong kan aku ganti ini ganti itu nggak jelas untungnya berapa dan seterusnya. Sebenarnya untung, tapi aku bukan tipe yang nabung. Jadi tipe habis. yang untung dipakai karena kan nggak punya tabungan ya Mbak Ana ya. Jadi buat nggak terpisah ya. Ya gitu, dan nggak ngerti juga gitu, dipikir tabungan itu adalah ya uang di tabungan satu rekening. Nah ini yang sekarang akhirnya aku pelajarin setelah menikah, oh nggak bisa, kita harus mulai atur nih keuangan kita gitu. Jadi kita juga trial and error-nya tuh banyak. Nah akhirnya bisa kayak gini tuh bukan berarti dari awal mulus ya Maya, tapi ada trial error-nya, ada ributnya, ada gagalnya. Tapi kenapa sih bisa sampai sekarang? Karena kita benar-benar terbuka keuangan. Yes, betul apapun banget. Nominalnya berapapun. Oke. Berarti yang aku lihat lagi Mas Aji tuh selain sangat percaya, sangat terbuka, juga memberi kesempatan Mbak Ana untuk bertumbuh terus ya dari SMP tadi yang dibimbing ya, kuncinya adalah membimbing. Tinggal ujian nasional Ibu. Walaupun pernikahan itu rasanya ujian nasional terus ya. Banget. Wah, banget. Makin lama makin ujiannya. Aduh, seru banget sih. Terus kalau lagi gagal gitu, bagaimana cara? Soalnya di sini banyak yang nanya, gimana sih komunikasi yang efektif biar nggak menyinggung? Kan bisa aja tuh tadi Mbak Ana nggak bisa mengatur keuangan, terus bisa aja Mas Aji ngomong gitu, kamu tuh kok gimana sih jadi istri nggak bisa ngatur keuangan? Kamu kan nggak kerja, cuman ngatur keuangan kayak gini aja nggak bisa? Bisa gitu. Tapi aku yakin Mas Aji nggak kayak gitu caranya gitu ya. Gimana nih pendekatannya untuk membimbing istri? Ini didengar loh. Iya, enggak. Jadi apa ya? Dia tuh sebenarnya ini sih Mbak, lebih kayak mungkin karena kalau kita soal keuangan ini lebih ke kayak kaitannya sama komunikasi secara umum ya. Artinya kalau kita bicara tentang relationship dan uang itu kayak nggak bisa terpisah. Jadi pada saat relationship-nya itu ada toxic, maka financial ini akan menjadi sebuah sumbu toksiknya itu kalau menurut aku. Jadi nggak ada rahasia ya. Alhamdulillah sih password dia tahu semua, password aku dia tahu, password dia aku tahu. Jadi ya sama-sama tahu gitu. Dan itu kayak enak sih ngerasa kayak kerja, kita punya mimpi bersama, terus mau kontribusi itu lebih besar siapapun, nggak ada kekhawatiran karena memang kayak nggak ada pikiran bahwa kita akan berpisah atau kita akan punya lebih ini daripada pasangan kita. Terus setiap beli sesuatu tuh kayak masing-masing punya kemampuan untuk mengukur gitu, karena dia punya pos anggaran untuk dia beli yang have fun-nya dia, misalnya dia sukanya
aku juga punya pos anggaran buat aku happy gitu kan, playing kita. Tapi kita juga punya rekening bersama yang emang itu kita tujukan untuk masa depan bareng. Nah itu tuh emang harus diatur sih kalau kata Mbak Prita. Oke, berarti kuncinya memang selain mengatur keuangan juga terbuka sama kebutuhan masing-masing ya. Yes, betul. Gak ada yang dirahasiain gitu. Mau beli tas yang agak pricey ya tetap ngomong jujur gitu ya. Mau beli kebutuhan sepeda ya. Banget. Malah kadang-kadang tuh aku tuh dulu ini ya Mbak ya, yang terakhir dia bilang kayak kamu nggak pengen beli ini gitu. Terus tau-tau dia kayak aku kayak sayang gitu loh. Enggak, aku punya tujuan ini gitu. Kamu nih capek gimana sih kerja? Iya, yang imbang lah. Jadi gini sih Mbak, malah nggak tahu kenapa ya Mbak, mungkin faktor ya kita memang bukan dari background keluarga yang mohon maaf yang nggak ada banget enggak. Tapi memang kita start itu dari cukup lah ya. Ya. Tapi juga bukan yang berlebih. Bukan berlebih juga. Jadi benar-benar kita cari semua tuh dari awal lah, semua dari nol. Nah, mungkin karena berawal dari situ kita pernah uang tuh tabungan pas-pasan pernah, terus kita gagal pernah, kita pernah beberapa bulan nggak punya income juga pernah. Akhirnya di titik ini kita tuh merasa apa ya Mbak? Kita merasa bahwa perencanaan keuangan tuh penting banget. Nah, dan yang penting dari dulu, untung kebiasaan ini udah kita biasain dari sebelum kita semapan sekarang lah bahasanya. Bahwa kita bisa bedain antara keinginan dan kebutuhan. Nah, itu bener banget. Jadi akhirnya kan dia bikin nih, idenya dia nih bikin pos-pos anggaran. Jadi yang namanya ada 7 rekening buat ini. Nah, yang buat senang-senang istilahnya cost buat ya kalau aku mungkin buat sepeda lah, dia buat tas gitu aja. Itu udah ada takarannya sendiri gitu. Mbak. Tapi tenang aja pemirsa, teman-teman yang join di semalam ini, aku tuh kayak belakangan ini tuh ini Mbak suka diingetin sama dia, kamu beli deh gitu. Pernah waktu ketika aku udah lihat-lihat, udah masukin ke check out nggak gitu, sama dia dibilangin biar seimbang gitu. Tapi aku tuh malah pada tahap yang kayak sayang nih, karena masih pernah ingat di momen ketika saldo rekening itu di bawah 1 juta nih ya, pernah ya waktu itu pernah Mbak udah punya anak 1. Ini aku ya cerita ya teman-teman, jadi kayak tenang aja, 7 rekening itu baru-baru aja kok, emang kan semua tuh dan jangan diproses banyak semua. Nah dulu waktu itu tuh cuma ada 1 rekening dan kayak sempet di angka yang bener-bener kayak ngeri banget. Pada saat itu sih biasa aja gitu, tapi kalau sekarang diinget-inget, gila ya dulu pernah punya duit cuma segitu. Dan aku pernah mau beli kaos kaki anak bayi baru lahir ya, harga 60.000 Mbak, online shop gitu kan. Aku udah mau beli itu, terus kayak sama dia tuh diginiin, itu kaos kaki nggak overpriced tuh, digituin kan sama dia. Terus aku nangis banget, padahal dia tuh beneran kayak nggak marah, tapi aku nangis kayak yang ya ampun, iya sayang ya, udahlah nggak jadi. Nah sekarang pada saat kita punya kemampuan finansial, aku tuh selalu ingat momen itu gitu. Kita nggak pernah tahu momen yang akan terjadi besok itu seperti apa. Selagi kita punya, makanya harus perencanaan keuangan, investasi itu penting banget dan harus terbuka satu sama lain. Oke, gitu. Termasuk kebutuhan mana yang needs dan mana yang wants itu ya, gitu. Yes, betul. Benar. Betul. Dan kalau misalnya nih, katanya kan setelah menikah itu rezeki juga berpasang-pasangan ya. Bisa lewat dari pintunya istri, bisa lewat dari pintunya suami gitu. Ini terbuka juga nih, aku tuh punya penghasilan sekian loh bulan ini gitu. Nah, ini terbuka juga. Sangat terbuka. Jadi ini pengen cerita juga ya, nggak apa-apa sih, maksudnya pandemi ini kan berat banget Mbak Hana ya, sangat berat untuk semua orang yang usaha. Nah tapi aku ingat banget momen dimana kemarin itu sempat PPKM yang kedua, kantor suami aku tuh kena dampak. Jadi beneran bulan itu karena nggak bisa ada proses yang diurus karena PPKM, jadi beneran 6 bulan itu kayak ya habis buat bayar pegawai aja doang gitu. Dan itu tuh sesuatu yang aku sama suami kayak udah siap gitu bahwa dana darurat kita untungnya aman. Terus yang kedua, aku selalu merasa rezeki itu bisa datang dari mana aja. Dan yang pasti tuh aku ngerasa gini sih Mbak, bisa kayak sekarang itu juga karena dikasih izin dia kerja. Dan bukan berarti kita akan merasa lebih gitu daripada pasangan ketika kita kontribusi yang lebih besar. Karena dulu pernah momen dia kontribusinya jauh lebih besar, dia nggak
nggak semena-mena gitu. Jadi aku selalu lihat dari hubungan kita yang sebelum-sebelumnya. Nah, makanya toxic financial relationship sangat terkait sama bagaimana relasi pasangan suami istri dulu sebelumnya sih. Iya, jadi kalau aku juga ini sih Mbak, sama dia selalu pegang prinsip bahwa rezeki dari manapun itu rezeki kita bareng. Kita selalu itu bahwa entah dari kamu mah, dari aku, itu rezeki kita berempat. Aku, dia sama Rafa Nasya. Jadi mau lewat mana tuh itu hanya cuma pintunya aja. Jadi kayak aku dapat rezeki lebih, misalnya dapat rezeki mungkin dapat ya rezeki ini, aku selalu berpegang bahwa kalau aku nggak nikah sama dia, aku nggak punya Rafa Nasya, belum tentu rezekiku sekian. Dia modelnya bukan tiap bulan pasti Mbak, bisa jadi penghasilanku 6 bulan tuh dia dapetin di dalam 6 bulan sekali gitu loh Mbak. Ada yang sebulan sekali, nah dia bisa jadi kalau dapat rezeki di profesinya dia tuh kayak yang langsung dirapel gitu ngasihnya. Ya berarti kunci komunikasinya ya, terbuka, termasuk terbuka tentang penghasilan, terbuka kalau ada masalah pun terbuka ya. Dari Mas Aji nggak ada rasa gengsi kalau ternyata ada masalah, dan dari Mbak Ana juga nggak ada rasa kayak ini kan tanggung jawab kamu, mestinya kamu yang tanggung jawab, nggak ada ya? Yes, iya. Jadi gini Mbak, aku pengen balik lagi ke cerita awal hubungan kita tadi. Kenapa kita bisa senyaman ini? Karena aku nggak pernah mengimpress dia dengan harta, dengan uang, fasilitas. Jadi dalam keadaan keuanganku seperti apapun, keadaan keuangan dia seperti apapun, itu nggak mempengaruhi hubungan kita, Mbak. Ya tadi. Nah, itu. Nah, yang dikhawatirkan ketika seseorang, terutama cowok nih, Mbak, dia mengimpress perempuan, mencari pasangan, dengan menggunakan kekayaannya, apalagi itu materi gitu ya. Materi apalagi itu dari orang tuanya, bukan dari dia sendiri. Oke, kalau dia kondisinya kayak gitu terus, it's okay, mungkin itu mending ya. Tapi bayangin kalau itu sesuatu yang nggak bagus, nggak diharapkan terjadi ke dia. Sebenarnya nggak masalah sih ya. Kita ngomong gini tuh bukan berarti kayak ya bersyukur kalau misalnya ada yang dapat benefit itu gitu. Tapi jangan dijadikan itu satu-satunya yang akan membuat kita tuh punya kualitas di depan pasangan kita gitu. Ada ibaratnya gini nih, selalu berpikir kalau besok aku kehilangan hartaku, pasanganku masih mau sama aku nggak ya? Nah, itu yang paling penting. Oke, jadi sekarang juga buat perempuan jangan mudah siwer gitu ya, jangan mudah tergoda sama mereka yang justru menarik perhatiannya dengan berikan harta yang berlebih gitu. Justru tadi dikasih lihat Mas Aji justru memperlihatkan dengan cara bertanggung jawab ya. Yang tadi ngejual motornya itu ya. Jual mobil. Jual mobil benar buat naik motor gitu. Benar banget. Dan akhirnya memang benar pada saat itu tuh kayak cuma sebentar terus dia nunjukin, nih aku udah bisa beli mobil lagi nih, bisa buat jualan lagi, tapi bisnis ini tetap jalan. Nah dari situ aku bisa melihat kualitas dia gitu. Oh orang ini tuh dia bertanggung jawab. Masalah rezeki mah Allah udah kasih takarannya masing-masing gitu. Cuma profil pasangan itu yang harus kita yakinkan dia mau berjuang bareng nggak sama kita. Itu yang paling itu dia. Iya. Mau berjuang bareng atau enggak ya gitu. Dan itu hanya bisa ketahuan dengan berproses, kenalan gitu. Dan nggak menutup kemungkinan ternyata tadi juga ada ya proses-proses Mbak Aji sama Mbak Ana tuh berdebat dulu. Terus juga ada sampai sekarang. Sampai sekarang. Oke. Tipenya tipe yang kayak bayangin nih Mbak, aku psikologi, dia hukum ya. Jadi beneran bertolak belakang. Yang satunya terlalu positif thinking, yang satunya skeptis abis gitu kan. Iya. Logis, bukan skeptis. Logis ya Mas Aji ya. Rasanya. Kalau aku negatif ya, udah. Jadi kayak kita tuh cenderung yang ekspresif. Ada masalah, ayo kita selesaiin, udah gitu. Jadi nggak yang pendem, dibawa. Nah, untungnya sih seperti itu. Iya, tadi dia gimana dikit, kita selesaikan, kita lampiaskan dengan cara masing-masing. Akunya treadmill, kamu kemana tadi, Mas? Ke toko kosmetik. Udah balik, udah selesai. Udah kelar gitu. Ini baru hari Senin. Tapi kalau lagi masih emosi gitu langsung dibahas, atau nunggu tenang, kayak tadi tuh treadmill dulu, belanja dulu, nanti ketemu, terus gimana tuh cara membuka percakapannya? Nah, dia cenderung lebih sering langsung pengennya. Dia tuh tipe orang yang nggak bisa nahan ada masalah. Pengennya gitu. Terus, kalau aku bilang, cooling down dulu, ntar dulu. Ada kita diskusi ketika masih emosi kan. Tapi kita nggak pernah,
marahan, emosi yang lama gitu, enggak Om. Kalau dipikir-pikir, ntar Malam malam juga ketemu tidur lagi. sebelah juga. Ada anak kita juga tahan kan. Jadi Iya, 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 iya. seperti itu. Oke, berarti nggak ada yang dipendem ya. Kalau Iya. udah nggak tahan banget ya langsung dibahas ya. Iya. Yes, kayaknya jarang ya ribut di bawah tidur gitu. Paling Oh. bisa di- Terus ini dari tadi tuh aku pengen bacain nih pertanyaan-pertanyaannya. Boleh nggak dijawab? Oke, dari tadi udah banyak banget yang Iya. masuk. Sekarang cowok yang kayak Mas Aji udah punah. Wah, jangan salah. Ini dong, kita apa kalau di Dinosaurus dong. Tropus. Pithecanthropus erectus. Aduh. Saya. Ada lah, optimis tapi ada, masih banyak lah. Yang lebih baik malah lebih banyak pasti. Oke, gimana tuh Mbak Ana biar mendapatkan pria seperti Mas Aji? Coba dibagi-bagi dong, yang bertanggung jawab. Sama-sama sih sebelum dia jawab bahwa aku bisa kayak gini juga karena dia. Jadi Yes, itu jawabannya luar biasa. Ini kalian so sweet deh. Kadang oh iya, satu lagi Mbak, kita tuh bukan pasangan romantis sama sekali. Enggak, sama Sampai sekali enggak. sekarang tuh nggak ada panggilan sayang. Aku manggil dia dari dulu Mas, dia manggil aku Nah. Udah. Jadi kadang-kadang lihat orang yang kayak yang beb gitu, aku kayak pengen tapi aneh gitu. Jadi memang kita Sebenarnya enggak ya, tapi kalian kelihatan romantis loh. kelihatan ya. Kelihatannya. Ya romantis kita yang romantis yang kayak tadi ini yang jeplak-jeplak gitu Mbak. Dengan kata-kata. Yes. Ada lagi nih yang komen katanya kebanyakan sekarang malah cowok itu merasa nggak mau ceweknya susah waktu bareng sama dia. Padahal ceweknya mau berjuang bareng katanya, tapi cowoknya yang nggak mau. Gimana tuh? Iya nih. Itu pernah ya kita kayak gitu sebenarnya. Pengen ngebahas dari sudut pandang perempuan gitu ya, bahwa ketika kita tuh pengen berjuang bareng, terus tadi nih laki-laki pengen nunjukin jangan sampai susah gitu kan, itu tuh malah jatuhnya kayak kurang realistis gitu Mbak Ana, karena kan pasti akan ada susah senengnya gitu kan. Nah pada saat laki terlalu kayak gitu, aku malah khawatirnya apa, dia akan tertutup ketika dia lagi susah. Justru kita bersama pasangan dan ketika susah dia terbuka sama kita, artinya dia melibatkan sebagai orang penting untuk ada di sebelahnya dia. Karena banyak loh suaminya itu pengen melakukan cara dan dia itu kayak sampai utang. Nah ini toxic finance nya kena di nanti kepinjol. Jadi dia nggak mau istrinya susah hidupnya, terus akhirnya dia berusaha untuk nutupin itu dan istrinya nggak tahu gitu. Si suami itu utang ke dia. Nah tiba-tiba kan udah bom gitu kan, ya udah itu akan jadi satu masalah besar gitu. Itu kalau dari aku sih. Nah itu juga kunci tadi dari Mas Aji, jangan berusaha membuat impression dari harta ya, apalagi hartanya pinjem dong ya. Itu aja dari awal udah membuat impresi yang dibuat-buat gitu dengan cara pinjeman gitu ya. Betul banget. Oke. Jadi jangan membuat impresi dengan harta, tapi membuktikan dengan aksi ya. Yes, benar. Betul Dan banget. Mbak Ana sama Mas Aji aja butuh waktu 8 tahun untuk akhirnya solid. Betul kan ya? Itu kalau di betul rata-rata 8 tahun pacaran, 9 tahun pacaran tuh mungkin berantemnya 4,5 tahun sendiri. Ya bertumbuh bersama, proses bersama ya Mbak. Lagian mau dipikir-pikir kan lulus SMP coba Mbak Hana, ya Allah itu masih ABG banget, selabil apa sih gitu kan. Dan 4 tahun kemudian baru akhirnya aku kuliah, lumayan agak mature kuliah gitu. Ya tadi aku bilang kayak nggak pernah ada yang ideal. Mungkin ada yang nggak melalui proses perkenalan sebelum menikah, itu bagus. Artinya pacarannya setelah nikah, dan aku rasa mau memulai dengan seperti apapun, ketika pernikahan itu apakah komitmennya itu udah sama, visi misinya udah sama, itu yang jauh lebih penting dibahas sih dibandingkan kita keuangannya. Tapi apa sih komitmen dan visi misi pernikahan, itu yang kayaknya harus dibahas sebelum nikah kayaknya. Iya, Oke. Itu kalian membahas itu sebelum nikah tuh atau dari Dari pernikahan? Iya nggak sih? Iya. Sebelum dari nikah. sebelum. Mbak. Wow. Semuanya dari Tapi jangan dibayangin kita bahasnya duduk dengan tenang terus kemudian kayak kita kaku, enggak ya. Jadi misalnya dari obrolan santai, misalnya kita ngegibah ngomongin ada nih pernikahan orang gitu, terus kita bahas
kita gimana gitu. Misalnya dari obrolan-obrolan sederhana gitu. Jadi jangan yang studi banding ya, studi banding. Jangan yang kayak duduk bersama terus kita bahas gitu, enggak gitu. Tapi kayak dari obrolan itu kita akan ngebahas itu secara nggak langsung gitu ya Mas ya. Oh, jadi banyak proses diskusi, banyak tukar pikiran, itu kuncinya ya. Memposisikan pasangan, aku yang paling suka itu dia memposisikan pasangan itu equal, Mbak. Jadi memang kayak ya tetap ya kita kodratnya hormat sama suami, tapi dalam beberapa hal tuh yang aku rasa aku bersyukur nih, kayak tadi ada pertanyaan, ada suami yang nggak ngizinin istrinya kerja, terus kayak ada suami yang nggak ngizinin istrinya untuk berpendapat, mengambil keputusan gitu. Nah aku merasa walaupun bidang keilmuan kita beda, dia tuh masalah kantor dia cerita ke aku, walaupun mungkin aku nggak membantu apa-apa gitu, tapi kita merasa dilibatkan. Nah itu yang aku rasa jadi satu nilai lebih pasanganku ini dibandingkan laki-laki lain yang mungkin menawarkan kemewahan dan harta tadi gitu sih Mbak. Oke. Jadi benar ya katanya relationship itu 85%-nya ngobrol, kuncinya ya memang ngobrolnya harus enak ya. Yes, betul banget, bener banget. Apalagi kalau kita bicara finansial ya Mbak, aku baru kemarin itu IG live sama Mbak Prita Gozi. Di situ tuh ada tuh dibahas namanya rumah tangga tuh ada 3 keuangan, financial security, stability, sama sustainability. Nah, idealnya memang security itu laki-laki gitu kan, terus sustainability sama stability itu berdua. Tapi sebenarnya kembali lagi kita nggak pernah ada yang tahu rezeki pasangan itu dari mana. Yang paling penting ketiga ini dicapai bersama. Kalau aku sih gitu ya, tapi nggak tahu beda-beda sih setiap. Iya. Jadi tergantung ngobrolnya sama suami mana. Ada juga soalnya yang mau salah satu yang mengambil tanggung jawab ya. Ya, ada juga yang tiga-tiganya aku aja dah, kamu ngurus anak. Itu juga nggak apa-apa kalau disepakati. Dan tidak menjadikan uang itu sebagai value dia untuk punya power yang lebih daripada itu yang bahaya sih. Oh tuh itu bagus banget sih. Jadi jangan jadikan juga mentang-mentang punya penghasilan atau kemampuan finansial lebih, itu jadinya dia punya power untuk mengontrol pasangannya gitu ya. Ada loh Mbak yang kayak istrinya dikasih keglamoran gitu ya, karena si suami ini ya. Tapi si suami ini tuh ya tadi dia main cewek lain, dia nggak mau disalahin, dia senang-senang sendiri, dan si perempuan itu kayak nggak punya power. Ini yang aku sering dengar di ruangan konseling gitu ya. Kalau teman-teman relate dengan cerita itu, sadarilah bahwa di hubungan kalian ada toxic financial ship dan segeralah cari pertolongan profesional. Malah promosi. Iya, hubungan PDS Indonesia. Nah, tapi karena memang perlu maksudnya kita perlu cerita biar tahu gimana cara komunikasi yang benar ya. Yes, bener banget. Kan kasihan banget ya Mbak kalau kayak karena uang si pasangan jadi lebih powerful dan kemudian kebahagiaan salah satunya jadi tertindas gitu. Ada juga yang si cewek punya power, dia punya penghasilan. Kebalikannya, cowoknya tuh kayak nggak power di depan anak. Itu juga sering loh gitu. Nah, makanya kayak jadinya sering disepelekan gitu ya. Aku yang kayak aku jaga dan dari dulu kayak aku selalu, kadang-kadang kita nggak sadar ya Mbak, misalnya kerja capek gitu, terus nadanya naik dikit gitu. Tahu-tahu dia lagi sensitif juga, terus dia negor aku, kamu kok kayak gitu sih gitu. Aku langsung astagfirullahaladzim, kenapa? Karena dari dulu tuh udah aku satu Mbak Ana, mau aku sukses kayak apapun karirku, kalau aku kehilangan keluarga, kayaknya aku nggak sanggup hidup deh. Itu yang aku paling jaga gitu. Jadi kalau misalnya aku boleh minta sama Allah, aku pengen dijaga dari perasaan sombong ketika karir yang aku pengenin ini dikasih dijabah doanya sama Allah. Itu yang aku selalu bilang sama diri sih. Dan lengkapin dikit nih Mbak. Jadi kita satu prinsip bahwa ketika menikah laki-laki perempuan tuh equal. Aku sendiri menerapkan itu. Memang kalaupun ada di satu momen atau satu posisi bahwa laki-laki itu di atas perempuan, itu murni karena kodratnya memang seperti itu. Tapi secara umum bahwa laki-laki perempuan itu setara. Nah, yang kedua bahwa kita saling menyadari Mbak, kita bisa di titik ini, aku bisa kayak gini, dia bisa kayak sekarang, itu sama-sama karena kita berpasangan. Karena kita sama-sama tumbuh bersama, kita sama-sama belajar bersama. Nggak ada dia, aku nggak bisa kayak sekarang. Mungkin kamu mikir gitu juga nggak? Nggak ya? Iya. Oh iya. Dididik 18 tahun. 18 tahun. Iya, jadi
ada cerita juga nih. Jadi dulu tadi kan Mbak Ana bilang nih sering casting lah apa. Iya, aku ikutin aja, namanya anak muda kan, dia pengen apa ikutin aja. Dia jadi penyiar radio lah, jadi ikut cheerleader lah apa, diemin aja dulu gitu loh. Baru pelan-pelan aku omongin. Nah, kamu tuh gini. Coba deh ikut yang gini. Coba ikut ini. Jadi dia sempat bilang gini, aku tuh lihat kamu aktif tuh senang gitu ya, ikut ini, ikut itu. Tapi aku tuh lebih lihat kamu apa sih dia bilang, lebih kelihatan menarik ketika kamu tuh lomba debat. Karena aku dulu lomba debat, dia ikut Mbak lomba debat gitu, juara gitu kan. Aku lebih suka lihat kamu menang lomba debat dibandingin kamu ikut dance atau cheerleader. Terus kayak aku berpikir, ya kita ngapain sih ikutan sesuatu yang cowok kita nggak suka, ya kan? Akhirnya aku keluar di apa namanya ekskul dance itu dan menekuni debat. Ternyata bener. Ya dulu sempet dia di awal-awal kuliah sempet sih ya kayak ada ngerasa, kalau aku ngelihat masa-masa SMA beberapa orang dia nyebutin dia tuh kayaknya seneng banget ya, ini bisa gitu, ini dan lain-lain. Tapi belakangan baru beberapa tahun terakhir dia ngomong, aku untung ya dulu SMA tuh ngikutin omonganmu, jadi gini, aku beralih ke sini. Misalnya kayak dia jadi host di TV ya udah dari SMA kan, itu aku support karena kan melatih public speakingnya dia, yang terbukti sekarang kepake banget buat dia, termasuk nah dia akhirnya kan sesuatu yang kita omongin ke pasangan yang dulu mungkin merasa aku kok dikekang gini ya, itu baru kerasa bertahun-tahun kemudian. Ya. Dan aku suka ya caranya Mas Aji itu selalu dengan cara yang baik ya, tidak menggurui dan nggak juga jadi merendahkan gitu, nggak kayak ngapain sih kamu kayak gitu. Karena aku tapi selalu dengan support ya. Iya, aku tuh anaknya nurut-nurut ngeyel Mbak. Jadi akhirnya aku nurut, tapi harus ngeyel dulu gitu. Pokoknya harus apa-apa ngeyel dulu, dan itu sampai sekarang. Itu sampai sekarang. Bukan ngeyel, itu namanya teguh pendirian ya. Kerja keras berarti ya. Gitu. Jadi kalau karena itu juga komunikasi kita udah kebiasaan nih, saling ngerti juga. Kalau dia udah ngeyel, aku diemin aja. Kalau ntar juga nurut. Sadar sendiri gitu. Diemin aja. Makanya kita ada kopi panas itu salah satunya adalah perdebatan kita di pagi hari yang selalu dibawa dalam, ya emang itu kita kayak ngobrol, tukar pikiran. Dan satu Mbak, kalau kita ngomongin toxic financial sih teman-teman, salah satu tanda yang akan membuat bahaya di pasangan kita ketika salah satu itu merasa bahwa pasangannya itu nggak pengen dirinya lebih baik. Dalam kehidupan apapun lah gitu kan, ada ya pasangan yang kayak kalau batas-batasin gitu ya. Betul banget. Terus kayak nggak pengen pertumbuhan apa ya, jadi kayak rival tuh pasangan. Ada loh, karena nggak mau gitu loh. Tapi sebenarnya melarang itu kadang-kadang juga sebuah bentuk insecurity-nya dia kan, karena dia nggak mau pasangannya lebih baik gitu, karena dia nggak yakin sama diri dia sendiri kan. Iya, bener banget. Dan melarangnya tuh kelihatan ya, dia juga ngelarang sih, ada beberapa yang dia larang gitu. Cuma kita kan sebagai perempuan tuh punya logika yang kayak larangan ini tuh make sense gak sih? Karena ada juga yang dilarang bener-bener kayak kamu nggak boleh ini. Nah itu ada juga yang nggak make sense. Nah disitulah sebenarnya toksiknya kan kerasa ya. Dan aku selalu ngelarang itu untuk sesuatu yang memang dia bilang tadi make sense, Mbak. Jadi setiap aku ngelarang, aku pasti kasih pertimbangan atau argumen logisnya. Ini gini nih, mending nggak usah gini. Karena nggak mudah untuk dan nah mungkin karena aku orang hukum juga ya. Jadi ketika aku udah ngomong gitu, nggak ada satu celah pun dia bisa bantah. Kalau gitu ya. Itu namanya untung dapetnya Mas Aji loh. Jadi diberikan. Bener loh Mbak Ana. Aku tuh sempet bilang sama dia kayak aku tuh dulu kayak pernah dideketin cowok gitu kan. Cowoknya tuh yang kayak tipe yang nggak pernah bikin aku emosi marah. Jadi kayak iya gitu. Jadi kayaknya kalau aku nikah sama orang kayak gini aku bisa bro gitu loh kayak ini. Jadi harus yang bisa mengendalikan akunya gitu. Jadi bucin ya. Nah kalau aku bisa kayak semena-mena kayaknya. Jadi berarti senang ya teman diskusi sama teman bertumbuh ya, teman belajar, berdiskusi gitu. Betul banget. Dan kayak dulu pernah ada momen aku pengen banget ngelanjutin sekolah. Pada saat itu tuh dia nggak boleh gitu. Kayak bukan nggak boleh ya, kayak tidak possible untuk mengiyakan. Itu kita belum nikah kan? Belum nikah. Dan pada saat itu dia cuma bilang gini, coba Mbak Ana,
boleh kamu berangkat. Aku liatin LOE ku kan, kayak nih mas aku mau berangkat gitu, mau ambil studi keluar. Terus dia bilang gini, oke kamu boleh berangkat, tapi aku nggak janji aku bakalan tetap nungguin kamu. Jeder gitu. Padahal udah pacaran kayak 8 tahun gitu kan, terus kayak aku Enggak, itu salah satu bentuk kejujuran juga, Mbak. Aku akan, ya udah kita kalau mau pacaran jarak jauh, aku nggak ngelarang dia mau kuliah ke luar negeri, silahkan. Itu kan impianmu, itu cita-cita kamu. Ya silahkan, tapi aku nggak mau jadi orang yang menjanjikan sesuatu yang aku belum tentu sanggup menuin juga. Ayo silahkan kamu Aduh, berangkat. oke, langsung kebayang nih. terus tahu nggak Lah Mbak daripada janji-janji palsu, Terus tau aku nggak? akan setia menunggumu Doanya gitu-gitu. dia itu dikabulin, aku tuh nggak keterima beasiswanya Mbak, tapi kampusnya aku dapat, tapi beasiswanya nggak dapat. Jadi waktu itu kayak aku daftar di sini beasiswa aku nggak diterima. Waktu itu belum ada LPDP ya. Dari pemerintah ini nggak dipanggil-panggil, terus kayak aku bilang kamu doain aku nggak keterima beasiswa ya gitu. Sedangkan kan nggak punya uang buat berangkat. Nah akhirnya pada saat kita sekarang menikah, terus aku bilang mas aku tetap pengen banget someday kita sekolah gitu kan, karena itu kayak mimpiku yang dulu sempat tertunda. Ya dia nggak ngelarang gitu, nanti akan ada saatnya dia bilang gitu. Nah itu yang aku selalu ngerasa dia tuh melarang karena ada alasan, dan dia akan selalu mendukung karena ada alasannya gitu. Dan Mas Anji tuh kayaknya walaupun pahit gitu ya, tapi apa adanya ya omongannya ya. Bener, Gak dimanis-manisin juga ya. Ya realistis banget, terlalu realistis kadang. Nah, ini ada pertanyaan terakhir sebelum kita tutup, karena udah mau sejam loh, nggak berasa ya. Ya, benar-benar. Iya. Katanya bagaimana jika suami istri secara finansial saling terbuka, namun suami kerja seadanya sehingga istri lebih berusaha untuk mencukupi jika ingin mencukupi kebutuhan yang berlebih. Gimana tuh? Bener nggak? Ini tuh perasaan aja nih. Oke. Kamu dulu ya. Jadi gini Mbak, harus dibedain ya. Ada laki-laki itu yang udah bekerja mati-matian sesuai batas kemampuannya dia, tapi rezekinya segitu aja. Ada yang rezekinya segitu aja karena memang dia nggak berusaha lebih maksimal. Nah, sebagai istri juga menurutku dia harus tahu, harus lihat sejauh mana sih effortnya. Jadi kalau kayak kita, itu selalu melihat pasangan itu dari usahanya. Bahwa kita percaya bahwa output hasil akhir itu ada di tangan Allah. Bahwa itu semua udah ditentukan. Tapi yang perlu kita perjuangkan. Nah, sebagai istri dilihat dong, yang namanya pasangan kita tuh kan harus saling support, saling mengangkat semangat pasangannya untuk selalu lebih baik. Nah dilihat kalau memang dirasa bahwa si suami ini belum maksimal, bisa disupport, tapi jangan dengan cara menjatuhkan. Bahwa misalnya bahasanya, aku aja bisa segini loh dapat sebulan, masa kamu nggak bisa? Nah itu masalah komunikasi, cara menyampaikan, itu juga harus tahu gimana caranya memotivasi pasangan. Tapi kalau ternyata dilihat bahwa effort suaminya itu sudah maksimal, ya sudah bahwa gimana ya Mah, bahwa pintu rezekinya dari yang lain ya. Gitu. Ya takarnya gitu, bahwa itu rezeki bareng juga, bahwa si istri juga harus menyadari bahwa dia bisa dapat segitu, bisa dapat lebih, itu juga karena itu sebagian rezeki dari suaminya yang masuknya jalan pintunya dari istri. Yes, itu benar banget. Aku idem soal itu ya Mbak, tentang mindsetnya. Tapi mungkin aku nambahin dari segi ini nih, teknisnya kita harus gimana gitu kan. Karena biasanya ibu-ibu tuh lebih realistis, karena dia kayak berkaitan langsung dengan tagihan SPP anak gitu. Realita kenyataan yang sebenarnya ya. Iya, bapak-bapak mungkin kayak agak lebih jauh dari urusan itu gitu, karena ibu-ibu tuh lebih realistis. Sehingga ketika itu terjadi ya, tadi aku setuju sama kata Mas Aji, emang kita perlu support suami, dilihat usahanya. Kalau memang suami kita tuh effortnya kurang, ya kita harus bisa punya komunikasi, menyemangatin dia. Bisa jadi ada hal-hal yang mungkin dia nggak nyaman di kerjaan, hal yang berat di pekerjaan, atau memang mungkin takaran rezekinya yang dikasih Allah segitu gitu. Jadi bisa jadi kita dikasih itu karena suami kita rezekinya segitu. Nah, yang kedua, buatlah perencanaan keuangan. Kalau udah tahu pasangan kita itu dari segi finansial tuh nggak secure, maka bener-bener bikin perencanaan keuangan. Itu kayak banyak ya Mbak sekarang platform, terus kayak follow the financial planner dan pelajarin bener-bener gitu. Yang aku pelajarin sendiri sih, bagi kebutuhan kita itu kalau punya pemasukan,
tahan lifestyle, tingkatkan income. Itu pandemi ngajarin itu ya. Itu Ya nggak sih? diucapin gampang, dilakuin Susah susah. banget. Kemarin hasil aku diskusi sama Mbak Prita juga gitu ya. Tahan lifestyle tuh susah banget. Apalagi sekarang era medsos ya Mbak Hana ya. Kita pengen ini segala macam. Nah, untuk bisa menahan income, menahan lifestyle dan tingkatkan income, kita butuh bagi jadi 3 living cost ya. Sering kita dengar juga gitu ya. Itu kayak dimasukin tuh SPP anak, kebutuhan rumah, terus saving. Nah, buat saving ini beda-beda. Ada yang dia bisa nabung 100.000 aja sebulan, itu sebenarnya udah nabung. Dan juga playing. Nah, playing cost ini yang tadi buat hobi, buat jalan-jalan. Nah, aku rasa dari situ dulu deh kita bisa ngeliat gitu. Bayar utang di mana? Masukin ke living cost kalau aku. Karena utang itu kan harus dibayar. Jadi itu kebutuhan. Nah, setelah itu ya baru kita tingkatin income-nya dari mana nih, support suami buat ada menjemput rezekinya dan ya diusahakan bersama-sama, ya nggak sih? Perlu nggak sih kayak kita bilang karena tagihan-tagihan itu kan ke istri gitu. Mas, kita tuh sebenarnya kebutuhannya sekian loh gitu. Kamu mau cari uang lagi apa enggak nih gitu. Butuh. Butuh ya? Harus sih. Karena kadang ada pasangan yang nggak mau tahu juga loh, Mbak. Pokoknya maunya gitu. Itu juga ada. Nah, untuk menyadarkan bapak-bapak seperti itu ya, tapi caranya ya nggak yang nih gitu, nggak gitu, tapi kayak caranya ya nggak sih? Stylenya sebenarnya yang paling tahu juga istri sendiri sih. Dan yang kedua, jangan pernah ngebanding-bandingin pasangan kita sama pasangan orang lain. Yes, betul. Itu jangan deh, sekalipun jangan. Misalnya kayak kamu kayak suaminya ini dong, nah itu sedih banget loh. Ya oke. Jadi semuanya masalah itu bisa dikomunikasikan, tapi cara berkomunikasi itu yang jangan pernah patah semangat untuk terus belajar ya. Bagaimana berdiskusi yang enak sama pasangan gitu. Karena kan kita musuh umur hidup ya sama pasangan ya. Kalau mau beli tas, beli perlengkapan sepeda aja takut ngomongnya atau harus diem-diem gitu ya. Diam-diam diumpetin kan bahaya banget gitu. Iya. Dan apa enaknya juga kayak gitu, ya kan? Iya, kalau sama pasangan aja harus ada rahasia ya gitu ya. Lebih enak kan gimana dicari caranya gimana kita bisa ngelakuin itu semua dan itu semua sudah terkomunikasikan dengan baik. Jadi nyaman aja mau beli apa, dan kayak aku pun juga hobi misalnya sepeda gini kan. Dia tuh udah nggak pernah aku habis beli apa nanyain itu harganya berapa, ini apa, karena tahu banget bahwa aku udah punya pos sendiri buat itu gitu loh. Dan sebaliknya pernah bawel sih aku beli apa gitu, malah terakhir kemarin udah beli, lihat terus kata dia gitu malah. Oke, ini di 1 menit terakhir nih. Terima kasih ya Mbak Ana, Mas Aji. Ini Mbak Ana, Best Effort. Ini di save kok teman-teman yang banyak ketinggalan tadi kayaknya, di save di IGTV-nya Best Effort ya Mbak Ana ya. Iya, akan aku save ya. Jadi bisa ditonton berkali-kali dan bisa dicuri nih pengalaman 18 tahun bareng-barengnya, cara komunikasinya, karena dari setiap cerita itu bisa kita ambil betapa Mas Aji itu diem-diem sebenarnya sangat support banget sama mimpi-mimpinya Mbak Ana, dan Mbak Ana juga yang sangat support sama Mas Aji ya. Jadi saling timbal balik dan komunikasinya yang tahu kapan mesti ngobrol, kapan mesti nanya-nanya gitu. Itu dilaluin dengan banyak trial and error juga ya. Yes, bener banget. Percaya deh, usaha kita yang akan dinilai sama Allah, ikhtiar harus maksimal, hasilnya harus pasrahin dong, tawakal ya. Iya, pokoknya bahasa aku sih gini Mbak, buat closing nih. Pokoknya kita tuh harus menjadi sosok yang terbaik buat pasangan kita. Kalau kita bisa sosok yang baik buat orang lain, buat atasan kita, buat klien kita, buat pasangan kita itu harus lebih. Karena dia kan dia yang nemenin hidup kita seumur hidup. Gitu ya. Ingat, nggak boleh membandingkan, nggak boleh membandingkan. Sekarang udah nggak zamannya kita tuh nuntut. Kita kasih dulu dong, kita kasih versi terbaik dari diri kita. Nanti otomatis pasti pasangan akan kasih versi terbaiknya juga buat diri kita. Oke. Asik, jangan lupa luar biasa. Habis ini kita bahas ini nih, kopi panas kayaknya seru. Terima kasih ya Mas Aji, Mbak Ana ya. Kasih Mbak Ana. Selamat malam, selamat ini melanjutkan malamnya bersama anak-anak ya. Yes, thank you. Dah. Kita ketemu di lain kesempatan. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Are you sure you want to end your live video? And